29 Rabiul Awal 1419 Hijriah bertepatan dengan 23 Juli 1998 Masehi. 5 Kiai Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Ilyas Rohiyat, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, dan Kiai Haji Muhyiddin Muzadi mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa juga dibidani oleh Tim 5 yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan bertugas mengakomodir aspirasi warga NU. Tim 5 ini diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan anggota Kiai Haji Dewam Anwar, Kiai Haji Said Akil Siroj, Rozi Munir, dan Ahmad Bagja. Proses pendirian Partai Kebangkitan Bangsa turut dibantu oleh tim asistensi yang berjumlah 9 orang, yaitu Arifin Junaidi, Muhaimin Iskandar, Muhyiddin Arubusman, Andi Muawiyah Ramli, Amin Said Husni, Fahri Tohar Ma'ruf, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, dan Abdul Aziz. Lantas, apa yang melatar belakangi para Kiai Nahdlatul Ulama mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa? Pertama, mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera tanpa pilih-pilih agama, etnis, ras, dan budaya. Kedua, mewujudkan bangsa yang beradab, berlandaskan nilai kejujuran, kebenaran, dan keterbukaan. Ketiga, turut serta membantu menyelesaikan ragam persoalan kebangsaan, keumatan, dan kenegaraan, serta konsisten menjalankan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin. Keempat, Partai Kebangkitan Bangsa didirikan untuk menjadi wadah tunggal aspirasi politik Nahdliyin agar suara Nahdlatul Ulama tidak menjadi buih di tengah lautan. Sebagai partai yang dilahirkan dari gagasan besar para ulama, Partai Kebangkitan Bangsa menjadi satu-satunya partai yang konsisten memperjuangkan aspirasi ulama dan pesantren. Di bawah nahkoda Gus Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa terus memastikan keberpihakannya kepada ulama, kepada pesantren, kepada santri, undang-undang pesantren, hari santri nasional, dana abadi pesantren, sumbangan bulanan setiap anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hingga dana aspirasi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Indonesia adalah contoh wujud kepedulian itu. Kita semua memohon kepada seluruh para kiai, seluruh para ulama untuk terus mendoakan kita semua, untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan kita semua, untuk terus memberikan inspirasi dan dorongan kekuatan. Di mata Gus Muhaimin, Indonesia bisa menjadi negara sehebat ini karena doa dan perjuangan ulama. Tanpa adanya perjuangan ulama, kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini. Komitmen tersebut akan terus dilestarikan Gus Muhaimin dalam garis perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu menjadi jembatan aspirasi para ulama dan pesantren. Ar-ruju' war-ruju' summa ruju'un Nahdliyin ilal PKB. Orang NU balik ke PKB. Rujuk. Kenapa? Karena PKB adalah matiyatun Nahdliyin, kendaraannya orang NU. Dalam membangun bangsa yang maju besar dan beradab, peran ulama sangat dibutuhkan. Selain sebagai pengayom dan pendidik masyarakat, ulama juga berperan menambah wawasan kebangsaan dan kenegaraan, nation building atau pembangunan bangsa, serta criticism building atau membangun sikap kritis. Maka, Ijtima Ulama menjadi forum penting bagi Gus Muhaimin untuk menjaring aspirasi ulama, sebab arah perjuangannya akan lebih terukur jika senafas dengan semangat dan cita-cita ulama. Bersama PKB,
Ulama bangkit bersatu menjaga Indonesia. Maka ketika saya dibilang sama Pak Dahlan, oke, saya pengen wawancara. Boleh, terkait apa Pak Dahlan wawancaranya? Kiai, Pak Kiai kan ini bela total partai PKB. Wali santri kan banyak yang tidak ber-PKB juga. Saya jawab, Pak Dahlan, saya ikhlas. Saya serahkan kepada Allah apapun resikonya. Boleh saja pesantren ini terpengaruh. Boleh saja wali santri ada yang menarik santri dari pesantren. Yang penting buat saya, PKB harus menang di pemilu. Paling tidak 3 besar. Kenapa? Karena PKB adalah alat politik warga NU yang harus diperjuangkan, di mana kemenangannya akan berdampak kepada seluruh pesantren di Indonesia dan berdampak kepada seluruh warga Nahdien. Itu lebih penting dari pondok pesantren Bina Insan Mulia ini. Saya siap resikonya apapun, karena kami pesantren tidak mampu untuk memberikan pengaruh lebih dahsyat, lebih hebat ketimbang PKB. Mau ditolak, mau di apapun juga, kenyataannya PKB adalah kekuatan politik NU. Dan saya bilang, siapapun yang akan menggembosi PKB, maka akan saya lawan. Kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin warga Nahdien. PKB lebih penting dari Bina Insan Mulia. PKB lebih penting dari pesantren ini. Dampak pesantren Bima ini kan paling untuk santri Bima saja, tapi dampak PKB dampak untuk Indonesia, khususnya untuk kalangan Nahdien dan kalangan santri. Dan saya kira tidak perlu para kiai, para asatidz takut untuk menyuarakan PKB sebagai partai santri. PKB harus dibela. Kenapa? Karena sesungguhnya ya, saya ini dukung PKB totalitas, nulis terus-terusan dari dulu. Apakah ngaruh pesantren Bima? Enggak, kita sudah inden sekarang malah. Kenapa saya harus berjuang melalui PKB? Karena NU ini mayoritas, konon 90 juta, tetapi kita belum bisa memenangkan pemilu. Partai kita kecil, partai santri ini baru 11%. Coba kalau NU itu 20% suaranya di parlemen, kita menjadi partai yang kuat. Menteri kita banyak, menteri santri, dampaknya akan luar biasa ya, buat dunia pesantren, buat santri, buat komunitas Nahdien. Jadi saya nggak takut ya, saya akan tetap lawan siapapun yang pengen menggembosi PKB, karena saya sadar yang memperjuangkan pesantren selama ini partai yang totalitas memperjuangkan pesantren, yaitu PKB. Inisiatornya PKB, yang lain ikut-ikutan saja ya, bahkan ada juga yang sering menolak. Dan kenapa saya perjuangan? Karena mayoritas dewannya juga santri. Tanda gambar itu loh sing gambar. Kita kandakno wong guri-guri gak ngerti. Najan aku ora aktif ning PKB tapi sing gambar kula. Mergo nggih dikongkon kiai niki wae. Dimyati barang enggak sampai sing tukang gambar digambarkan. Gambar sing member-member NU ngono. Ben wong NU do ning PKB kabeh. Saya bersyukur bahwa sampai sekarang PKB tetap eksis dan tambah kuat. Dan kita sebentar lagi menghadapi pemilu yang kita harapkan peningkatan perolehan suara. Kita tidak hanya bisa dengan doa, tapi kita harus bekerja. Jadi ulama ini yang menjadi pilar utama kebesaran PKB karena didirikan oleh ulama. Kalau ada orang NU pilih selain PKB itu agak aneh sebenarnya. Ya apalagi memusuhi PKB itu. Muhaimin PKB. Pilih kersane barokah. PKB niku pilih kersane barokah. Pilih kersane barokah iku PKB. Dan niku ancen partene Kiai Bersarung ngeten niki wae. Guru tahkim yang akan memutuskan siji sok ben menjelang pemilu sampai takon Kiai siji mawon, Kiai kula nyoblos napa PKB apa-apa ngoten. Nggih napa nggih? Insyaallah mboten bingung sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek kakean rono dhewe rene kene iki masing-masing. Nggih napa nggih? Akhire sampean mumet mobil apa? Neuralgin. Blek turu mumet sampean. Takon siji mawon yang saya sampean anggap sebagai guru dan insyaallah niku akan menyelamatkan sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Ada Gus Muhaimin Iskandar ngendikane Habib Umar kalau mau PKB presiden kita berikutnya. Iso pokok modale PKB, persatuan kita bersama. Dengan doa dan keyakinan PKB pasti kita bisa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kula sumpah, kula ikrar tetap dari Islam, setia pada Islam ngantos kula sedo. Maca kabeh. Ya Allah, kula ikrar, kula sumpah tetap setia dari ahlu sunnah wal jamaah ngantos kula sedo. Ya Allah, kula ikrar, kula sumpah tetap dari NU zahiran wa batinan ngantos kula sedo. Ya Allah, kula ikrar tetap derek dukung nyengkuyung Partai Kebangkitan Bangsa ngantos kula sedo. Ya Allah, kula sumpah demi Allah tetap dukung setia pada NKRI ngantos kula sedo. Ya Allah, untuk itu semua demi bela Islam, demi bela ahlu sunnah wal jamaah, demi bela Nahdlatul Ulama, NKRI, kula siap mati. La haula wala quwata illa billahil azim. Ada yang mengatakan NU kan khitoh, gak boleh berpolitik dong. Nah itu salahnya memahami khitoh. Artinya khitoh itu NU tidak menjadi bagian dari partai politik. NU bukan bagian Golkar, NU bukan bagian P3, NU bukan bagian dari PKB, tapi PKB bagian dari Nahdlatul Ulama. Itu yang benar. NU bukan bagiannya PKB, bukan juz'un min PKB, bukan. NU bukan bagian dari PKB, tapi PKB juz'un min Nahdlatul Ulama. Paham nggak? Sampai sekarang pun demikian. NU bukan menjadi bagian dari partai manapun, tapi PKB adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Partai PKB sudah berusia 23 tahun. Walaupun usia 23 tahun ini masih tergolong muda, tapi kalau melihat bahwa PKB itu dilahirkan dari perutnya Nahdlatul Ulama, berarti PKB juga harus menjadi partai yang tua, karena berasal dari ormas yang sudah tua dan dewasa, yang harus bisa menentukan kebijakan yang sangat bermanfaat untuk bangsa. Selama PKB tidak bisa dipisahkan dengan NU, maka PKB insya Allah akan kuat, akan semakin jaya, bermanfaat. Asalkan NU dan PKB dan NU tidak pernah berpisah, insya Allah akan berlangsung ila yaumil qiyamah. Saya berharap kiai, terutama kiai-kiai yang tergabung dalam PKB, itu jangan lemah, jangan bosan, terus berjuang menjaga umat, himayatul ummah wa himayatul watan, menjaga dan melalui PKB sekaligus supaya PKB juga berperan lebih besar ke depan, ya, untuk itu supaya dalam pemilu juga menghasilkan sesuatu yang besar, ya, harus jadi pemenang supaya bisa memberikan kontribusinya lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lawang mereka yang tidak punya partai, relawan saja berani deklarasi, Pak. Kita ini 10%, 13 juta pemilih PKB. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk bersama-sama mengusung ketua umum kita menjadi calon presiden 2024. Cuman anehnya di NU itu, Pak, kalau ada keluarga kita sendiri punya hajat, kalau ada keluarga kita sendiri punya cita-cita besar, itu kadang malah diganggu, direcokin. Sementara kalau ada tetangga yang masuk, hari ini malah justru dipuja-puja, dielu-elukan. Kita tidak bisa lepas
ketika berbicara politik PKB adalah siasah Nahdliyah. Ketika berbicara PKB itu adalah politiknya Nahdlatul Ulama. Maka kita punya tugas 2024, bagaimana kita mensukseskan Pilpres, bagaimana kita mensukseskan Gus Muhaimin sebagai bukti bahwa kader PKB, kader NU siap untuk memimpin Republik Indonesia ini. Kemenangan PKB akan kita persembahkan untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kebesaran PKB akan kita persembahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Republik Indonesia yang kita cintai. Kita ini heran di keluarga kita sendiri, kalau ada keluarga kita sendiri punya hajat, punya cita-cita besar, direcokin, diganggu, sementara tetangga justru malah dipuja-puja. Aneh ini kita. Gus Muhaimin itu kurang apa? Itu kakak kita, senior kita, keluarga kita, Gus kita, lahir ceprol NU, tulang darahnya hijau, semua nggak ada yang diragukan, tapi malah justru direcokin. Tapi justru ketika ada orang lain masuk malah dipuja-puja. Sifat seperti ini nggak boleh. Nggak boleh sifat seperti itu. Apapun yang namanya saudara, apapun yang namanya keluarga, ini harus kita bela semampunya. Makanya kemudian setelah tahun 99 semua partai dibuka, apa yang terjadi? Kiai-kiai, wah ini partai gimana? Yang Masyumi bikin partai, semuanya lah NU bikin partai atau tidak? Loh itu ketika NU bikin partai atau tidak, kiai-kiai bikin partai atau tidak? Nah pertama kali harus negosiasi dengan masa lalu sebelum negosiasi dengan yang hari ini. Oh, ada beberapa orang yang tugasnya apa? Ke kuburan-kuburan para wali, kuburan kiai-kiai untuk apa? Online. Kira-kira masih sudah waktunya belum NU itu bikin partai? Lu salah satunya ini saya yang bagian keluyuran ke kuburan waktu itu. Kamu enggak usah protes. Akhirnya apa? Disepakati ini negara betul secara syar'i. Nah, mengatur negara tidak mungkin kalau tidak lewat perundang-undangan. Undang-undang nggak mungkin dibikin kalau tidak lewat parlemen tidak mungkin ada tanpa partai politik. Maka ketika NU mau ikut ngatur negara harus bertaruh dengan undang-undang. Ketika harus bertaruh dengan undang-undang dan kebijakan harus lewat parlemen, dan parlemen harus bisa dimasuki hanya oleh partai politik. Maka kemaslahatan umat menjadi wajib dan partai politik menjadi wajib. Loh ini namanya apa? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lah itu makanya berdirilah yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi yang namanya PKB itu tidak didirikan semata-mata urusan akal. PKB itu didirikan atas tangisan langit kepada Allah. Ada ulama-ulama yang tidur di kuburan-kuburan, ada yang setiap malam mujahadah, ada yang sholat hajat 2 rakaat membaca 41 kali surat Kahfi, 41 kali surat At-Taubah untuk mempersiapkan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Demi apa? Demi kemaslahatan umat yang tidak bisa ditempuh kalau tidak lewat parlemen, dan parlemen tidak bisa dilewati kalau tidak lewat partai politik. Maka konsep besar Partai Kebangkitan Bangsa cuma satu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Mudah-mudahan Partai Kebangkitan Bangsa ini ya mohon maaf, karena saya sendiri memang kader PKB. Ini harus saya sampaikan. Kita tetap optimis bahwa PKB dan NU itu ini salah satu tasbih, dua sisi mata uang. Yang satu gambarnya Garuda, yang satu ada RP-nya gitu. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa memisahkan kita sedemikian saja, siapapun pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Apalagi ketuanya adalah Gus Yahya Khalil Stakuf, yang kita tahu bahwa keluarga beliau itu memiliki andil besar dalam pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, bagaimana kita mau memisahkan antara NU dan PKB? PKB bisa hidup kalau di Jawa ini karena NU, tapi NU bisa hidup di luar Jawa itu karena PKB, kan gitu. Ya memang realitasnya kayak demikian ini. Demikian juga bahwa NU dulu bisa masuk ke pelosok-pelosok di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, itu karena NU pada waktu itu menjadi partai. Jadi apa? Ternyata godaan-godaan dunia, kalau toh partai itu pada waktu itu adalah untuk mencari suatu kedudukan, ternyata itu juga bisa membawa efek pada maslahah-maslahah yang sifatnya ukhrawi. Baik, untuk Kiai Haji Muhaimin menjadi presiden 24 ini harus kita dukung dan mesti wajib kita dukung. Mudah-mudahan menjadi presiden Kiai yang kedua. Kalau dulu Gus Dur, sekarang harus yang kedua. Maka ini mulai sekarang harus ada niat untuk perjuangan itu. Ya. Saya yakin dengan niat bahwa akan dengan memperjuangkan agama, Allah yang akan memberi pertolongan. In tansurullaha yansurkum. Saya mohon maaf. Kenapa ini judulnya adalah Gerakan Nahdliyin Bersatu? Kita ini tidak punya kader banyak yang berjuang di politik. Hanya segelintir dari kita, bahkan segelintir dari putra-putra masyayikh kita untuk kemudian dibebaskan, diberi kesempatan berhikmah di politik. Dan kemudian jenengan nggak ngawari, nggak merasa itu saudara jenengan, nggak merasa itu adalah bagian dari jenengan. Ini adalah penyakit kita yang harus kita buang jauh-jauh. Mari kita bergandengan tangan, saling support, saling menyemangati. Jenengan-jenengan saya yakin adalah pemangku-pemangku pesantren. Jenengan-jenengan punya umat, tolong kabari semua santri-santri panjenengan, tolong kabari semua tetangga-tetangga panjenengan, tolong kabari semua muhibbin panjenengan. Ini ada santri yang siap untuk memimpin kita semua, yakni Gus Muhaimin Iskandar. Satu-satunya partai yang diwolak-walik podo antara Jamiyah sampai Hizbi itu podo, partai sampai Jamiyah itu podo. Dia PKB dong, Pak. Loh, saya bukan anggota PKB loh, gak duwe kartunya aku ya. Boten saya itu ya, boten masalah kontrak nih, saya itu boten ya, hak boten. Wallah boten. Lain ini saya itu, wallahil azim boten. Memang kalau saking pingine piye amrih dari ujung ke ujung semua santri menjadi satu, dan kita harus siap untuk itu semua. Lau ya'lamut tayru ma fi ajwafiha minal barakah. Kalau orang-orang di luar sana paham, kalau masyarakat paham betapa pentingnya panjenengan-panjenengan ini, kalau masyarakat paham betapa pentingnya fungsi Partai Kebangkitan Bangsa, mungkin begitu maksudnya. Mungkin begitu maksudnya itu. Lam yaf'alu dzalika biha. Tidak mungkin mereka akan meremehkan kita. Tidak mungkin. Makanya pesannya Sayyidina Ali, sudahlah, tenang saja, teruslah berjuang. Khalidun nas bi alsinatikum wa ajzatikum. Teruslah kamu bekerja sama dengan siapapun, kamu boleh duduk dengan siapapun, kamu boleh ngopi dengan siapapun, kamu boleh menebar kasih sayang dengan siapapun, tapi wazailuhum bi a'malikum wa qulubikum. Tapi apapun yang terjadi, ingat semua kader Partai Kebangkitan Bangsa adalah santri. Santri kudu tetap beda sampai orang santri, khususnya terkait masalah kolbiah dan karya-karya. Pas Gus Dur tindak nggone Mbah Kakim Sekar Putih nganjuk, Sekar Putih saya ngadep. Yai, Pak, kula nak aku nak ngatur ya, Pak. Kali sinten wau piyambakan. Nggih, mengke ngantos bar nggih. Pak, kula badhe matur, kula ini politik napa dagelan? Jelas aku ngomong. Lah takon ki piye kok bingung. Kula niku lho dadi wong politik napa dagelan? Nggih, leh politik ukur-ukur, leh dadi dagelan diantepi. Dadi dagelane antep ana, politike ukur-ukur.
niku maknane pripun? Nek wayahe PKB tawa-tawa dagangan, sampean tetep berpolitik. Tapi nek PKB adem, sampean ya tetep dagel ning jaba. Lah nek kula pun ngeblok ten PKB mengke kuning ra nanggap, abang ra nanggap, ijo ra nanggap, biru ra nanggap. Kula mesti wong-wong alergi, mergo kula pun ten ijo. Sampean mboten sah cerewet. Sampean ladeni mawon NU niku terbesar di Indonesia. Sampean mengke ngladeni wong NU niku mawon mpun laris. Ayem aku, delalah sakjane NU yo ora tau nanggap. Apa BBM saiki? Tapi kan payu. Nang ndi? Tapi laris lho. Sampai sekarang Iki anu nih, pengakuan yang tulus. Sampai sekarang lho kirun yo digoleki wong. Sholawat, monggo sholawat, wong Gusti Allah mawon. Sholawat. Ulang lagi. Sholawat, monggo sholawat, wong malaikat mawon. Sholawat. Monggo dukung Gus Muhaimin ya. Monggo dukung sing jelas panglima kita berjuang muga-muga dadi. Amin amin amin. Monggo dukung jelas santri panglima, monggo berjuang muga ngantos dadi.